ditampilkan satu persatu supaya bisa terkoreksi lah. Mungkin setelah materi ini mungkin nanti ada berapa, ada 5 lah atau ada 2 ditampilkan tugasnya, kemudian dikumpulkan. Nanti berikutnya kita bertahap aja. Gimana kalau seperti itu? Ina masih di mute itunya, jadi nggak kedengeran. Iya Pak, boleh. Kalau dari saya boleh Pak. Boleh. Kalau sistem pengumpulannya itu lewat email aja atau gimana Pak? Lewat email, ya. Supaya mudah, atau ya seperti itu mungkin yang mudah pakai email supaya nanti saya buka, saya cek gitu. Jadi kayak pengumpulannya seadanya dulu juga nggak apa-apa ya Pak? Iya, jadi saya mau cek progresnya sampai di mana. Jadi nanti kan terus berlanjut sampai selesai, gitu ya. Cuman kan sekarang nggak bisa, kalau biasanya kan saya kalau di kelas tuh pakai laptop, ditampilkan di layar gitu ya, sehingga bisa terkoreksi satu persatu. Tapi sekarang kan paling juga kalau misalnya kamu bisa menampilkan, dikomentari dari sini gitu. Makanya mungkin dikumpulin dulu. Jadi yang mana yang sudah dikumpulin, yang dikomentari satu persatu gitu. Satu kelas itu berapa? 30? 24 Pak. 24 misalnya dibagi 6. Kita sisa pertemuannya berapa kali lagi ya? Keburu UAS nanti. Mungkin nanti ditampilkannya tidak semuanya, jadi ditampilkannya RAB-nya aja. Jadi analisanya tidak usah dulu ditampilkan, jadi saya lihat di RAB-nya sama rekap. Sehingga tidak terlalu lama. Jadi satu kali pertemuan itu bisa 6 bisa 6 lebih gitu. Oke, yang mungkin seperti itu, nanti saya atur jadwalnya. Kita lanjutkan. Masih tentang penyusunan RAB. Jadi, bentar. Setelah menyusun WBE selesai, dilanjutkan dengan proses perhitungan kuantitas. Nah, kuantitas ini sering disebutkan di dalam format itu volume. Salah. Sering disebutkan volume, padahal volume itu kan lebih ke kubikasi ya. Tapi kalau kuantitas itu bisa meternya, meter panjang, bisa meter persegi dan seterusnya gitu ya. Jadi perhitungan kuantitas ini mungkin sudah berjalan dan sudah mendekati selesai. Sehingga langkah berikutnya adalah seperti yang saya sampaikan minggu lalu gitu ya. Tapi prinsipnya dalam menghitung kuantitas ini, semua pekerjaan itu dibuat sedetil mungkin dalam membuat WBS-nya. Karena untuk mempermudah perhitungan.
Karena kadang-kadang kalau dalam menyusun WBS-nya tidak rinci, maka hitungan RAB-nya tidak mencerminkan yang akurat lah gitu ya. Menyusun semua jenis pekerjaan dan volumenya. Nah ini nih volumenya itu adalah kuantitasnya dalam sebuah format RAB. Jadi ini juga sudah dilakukan mulai dari perhitungan kuantitas, kemudian sekarang lagi menyusun harga satuan upah mungkin. Ini silahkan diambil saja dari daftar yang untuk wilayah Jawa Barat. Oke. Untuk ambil harga upah wilayah Jawa Barat, silahkan ke Kota Madya Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung lah, gitu ya. Wilayahnya itu. Atau misalnya di luar ada yang wilayah Tasik, itu Garut, Ciamis, silahkan. Kemudian harga bahan juga sama, silahkan ambil. Kalau misalnya nggak dapat yang daerah, silahkan ambil yang Kota Madya Bandung lah atau Kabupaten Bandung. Termasuk dari upah, bahan, dan sebagainya. Nah, analisa harga satuan, gunakanlah analisa yang dari Permen PUPR saja, gitu ya. Karena yang PUPR itu dari SNI, gitu ya. Kemudian muncullah nanti anggaran biaya dan rekapitulasi. Kemudian tahap yang dilakukan, ini juga sudah disampaikan, rencana anggaran biaya. Jadi semua data-data yang diperlukan, berubah terus. Data yang jenis harga dan kemampuan pasar menyediakan beban material konstruksi secara kontinu. Jadi semua bahan-bahan tadi upah kerja, upah material, bergeser terus. Ini dikumpulkan semua dari upah pekerja sesuai dengan lokasi masing-masing. Kemudian melakukan perhitungan analisa harga satuan upah dan bahan, ya, yaitu dengan menggunakan standar yang sering digunakan yaitu dari Permen PUPR. Berikutnya itu dari harga satuan bahan, harga satuan upah menjadi daftar satuan pekerjaan. Ya. Kemudian masuk kuantitas atau volume menjadikan suatu RAB, rencana anggaran biaya, gitu ya. Dari masing RAB itu ada sub-sub pekerjaan, dihitung, kemudian direkap, itu menjadi rekapitulasi. Nah, kuantitas ini seperti tadi sampaikan, kadang-kadang salah tafsir gitu ya, bahwa kuantitas itu volume. Pada umumnya itu disebut volume, padahal satuannya adalah meter misalnya. Jadi lebih baik kuantitas. Jadi di dalamnya ada meter, meter persegi, meter panjang, meter kubik, ada unit, ya. Mungkin bisa disampaikan di sini. Nah, seperti ini. Ada lamsam. Jadi kalau yang tidak susah menghitungnya, itu satuannya bisa disebut lamsam. Tapi kalau nilainya kecil, gitu ya. Misalnya angkut barang misalnya atau membuang
membuang berangkal gitu ya. Karena tidak bisa menghitung kuantitasnya, maka ditulis 1 LS misalnya 50.000 gitu. Tapi yang bisa dihitung kuantitasnya itu lebih baik gitu ya. Jadi diusahakan kalau lamsam ini dihindari karena susah mengukurnya gitu ya. Jadi lamsam ini susah mengukurnya. Kadang-kadang ada menghitung RAB itu membuat beton lamsam gitu. Sekian puluh juta. Nah, itu susah mengukurnya. Pada saat kita evaluasi, pada saat kita mengecek kesulitan bagaimana mengukur lamsam gitu ya. Padahal masih bisa dihitung, misalnya beton gitu tadi. Beton itu kan bisa dihitung. Berapa kubikasinya, betonnya sendiri, berapa besinya, berapa bekistingnya. Jadi dihindari pekerjaan lamsam. Tapi kalau memang sama sekali susah menghitungnya, maka ditulislah satuannya lamsam. Setelah ruang lingkup pekerjaan direncanakan, ditentukan desain berupa gambar serta WBS-nya, maka itu akan lebih mudah lah untuk memeriksa setiap item pekerjaannya. Contoh satu pekerjaan mulai dari pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan persiapan. Di situ itemnya mesti ada pengukuran atau boplang, ada penyediaan air kerja, penyediaan gudang, direksi kit atau pagar, gitu ya. Malah diurai biasanya, penyediaan gudang masing-masing berapa. Nah ini dibuat LS. Nah, pada air kerja itu bisa dihitung per meter gitu ya. Jadi misalnya pengeboran sumur 30 meter, harga satuannya per meternya berapa. Nah, di dalam analisa nanti diuraikan pengerjaan 1 meter ngebor itu apa saja. Ada pengeborannya, kemudian ada casingnya, ada pipanya gitu ya. Dan selanjutnya termasuk bahan-bahan lain yang masuk di situ. Sehingga di sini tidak muncul LS, jadi per meter. Gudang ya. Kalau ini digabung, karena susah nih di meter persegi karena digabung, maka ditulis LS. Jadi sebaiknya kalau pekerjaan gudang, direksi kit masing-masing, gudang sekian meter persegi, direksi kit sekian meter persegi, pagar sekian meter, sehingga masing-masing ada analisanya, ya. Jadi bisa terukur dengan jelas. Gitu. Kemudian pekerjaan pondasi, ini kan sangat sederhana menghitung tuh ya. Ada karena rumahnya rumah sederhana ini. Pekerjaan galian pondasi setempat. Ini pun sebenarnya biasanya tidak ada. Adanya adalah pasangan batu kali misalnya. Nah, pada saat galian ini kalau bangunannya besar dan bervariatif, galian tuh bisa ada galian 1 sampai 2 meter, 2 sampai 3 meter, ditulis gitu. Karena masing-masing analisanya beda. Gitu ya. Kemudian urugan pasir, bawah pondasi. Nah, ini kan bisa diurai juga kalau pondasinya macam-macam. Ada pondasi setempat, ada pondasi bore pile, ada pondasi batu kali. Nah, itu mesti uraiannya lebih banyak lagi. Itu jadi menguraikan di sini, menyusun pekerjaan itu harus sesuai dengan urutan kerja untuk memudahkan membuat nanti jadwal, memudahkan kita mengecek ya. Coba aja kalau misalnya tiba-tiba A-nya itu pekerjaan struktur gitu. Kemudian persiapannya ada di kedua. Itu kan tidak logis gitu ya. Padahal pekerjaan persiapan atau pendahuluan ini harus memang lebih awal. Nah, jadi menyusun ini kalau dibuat
diagram alir. Nah, itu biasanya diagram alir itu yang logis. Dari mana urutan kemana, termasuk nanti penjadwalan gitu. Dalam penjadwalan itu kan mesti ada yang pekerjaan menunggu, ada yang bisa bareng, ya, ada yang harus ada jeda waktu. Gitu. Contoh misalnya di sini pekerjaan slope, bisa nggak mengerjakan slope kalau belum ada galian pondasi atau belum ada pasangan pondasi? Itu kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Jadi menyusun itu harus logis, gitu ya, sesuai dengan urutan kerja. Berikutnya ini struktur dan pekerjaan dinding. Ini karena dindingnya bata, langsung ditulis pekerjaan dinding bata. Jadi kalau dindingnya bermacam-macam, ditulisnya pekerjaan dinding. Nanti di sini ada dinding bata, ada dinding bata ringan, ada dinding beton, ada dinding lain gitu ya. Jadi tergantung pekerjaannya. Itu adalah menyusun RAB-nya. Saya kira ini juga mungkin sudah disampaikan gitu ya, format ini, tapi ini mengingatkan kembali supaya hasil dari tugas itu benar-benar dimengerti dan benar-benar bisa realistis gitu ya. Karena dalam menghitung biaya ini, yaitu tadi mungkin seperti saya sampaikan, apakah bisa cukup atau tidak gitu ya. Apakah terlalu mahal? Jadi kalau misalnya akan menawar suatu pekerjaan, kalau terlalu mahal, nggak akan dipakai gitu ya. Biasanya dalam, misalnya walaupun secara pribadi, perorangan gitu ya, nggak bisa terlalu mahal gitu ya. Tetap nanti ada yang evaluasi harga-harganya itu untuk penawaran, gitu. Apalagi melalui tender misalnya. Nanti nggak menang-menang kalau harganya terlalu mahal. Kemudian kalau terlalu murah, kalau tender misalnya ya, maaf ya, terganggu. Jadi kalau tender ada yang nawar misalnya di bawah, di dalam RAB ini, kalau misalnya sudah dijadikan harga perhitungan sendiri, itu namanya jadi HPS. Nah, patokannya bila mana ada yang menawar harganya di bawah 80% dari HPS, itu perlu diklarifikasi gitu ya. Apakah dia tuh mampu sesuai dengan speknya atau dia main-main saja menawar harga di bawah 80. Termasuk materialnya, material apa yang digunakan. Itu sering terjadi penawaran asal menang tender itu dia penawarannya di bawah 80%. Daftar satuan upah ini juga kemarin sudah disampaikan. Ini minimum upah itu adalah minimum regional provinsi ya, atau regional masing-masing daerah. Contoh di Bandung Barat lah, UMP-nya sekarang 2020 itu 3.143 sekian lah, gitu ya, saya bulatkan. Sehingga gaji pekerja terendah adalah kalau dibagi 1 bulan itu 26 hari kerja, itu 180.000.
itu masuk kategori tukang lah gitu ya. Jadi rata-rata di 180.000. Untuk 2021 mungkin ini ada peningkatan lagi gitu ya. Tapi karena misalnya pekerja itu continue terus, ada tiap hari, ya bisa nego harga itu di bawah ini, mungkin 150 gitu ya, per hari. Tapi ini khusus tukang gitu ya. Kemudian ya itu dibedakan, jadi kualifikasi pekerja itu kan beda-beda. Ada tukang kayu, tukang batu, tukang besi gitu ya. Kemudian ada pekerjanya atau ladennya. Itu dibedakan. Makanya di dalam daftar upah itu dibeda-bedakan gitu ya. Karena masing-masing kualifikasi. Nah, di sini menyusun itu dalam analisa seperti ini. Jadi ada pekerja itu laden atau pembantu pekerja, pembantu tukang, itu namanya pekerja. Kemudian ada tukang ya, ada tukang batu. Nah, di atasnya tukang itu ada kepala tukang. Jadi sebenarnya kepala tukang ini sama bekerja, tapi dia membawahi beberapa tukang. Gitu ya. Kemudian dari kepala tukang ini dia ada di atasnya itu mandor. Ya. Jadi mandor ini membawahi beberapa kepala tukang, membawahi tukang-tukang ini dan pekerja. Itu dinamakan mandor. Jadi susunannya kalau misalnya di sini pekerja 80.000, tukang batunya 130.000 misalnya, mandor kepala tukangnya 150.000, lebih tinggi gitu ya. Mandornya lebih tinggi lagi. Jadi ini sesuai dengan kompetensinya. Ada juga yang lebih singkat karena di dalam analisanya hanya cukup pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Tidak disebutkan tukangnya, tukang batu, tukang kayu, yang penting tukang aja gitu ya. Disamaratakan harganya. Tapi lebih baik rinci seperti ini. Karena tukang batu dengan tukang kayu biasanya lebih mahal tukang kayu. Gitu ya. Kalau istilah kasarnya, kalau tukang batu itu hanya dengan bawa sendok tembok, dengan palu, sudah bisa berjalan. Gitu ya. Karena yang ngaduknya, yang ladennya bawa pacul sama singkup. Tapi kalau tukang kayu nggak bisa seperti tukang batu. Mesti dia bawa gergaji, bawa serut, bawa tatah atau pahat, bawa yang lain-lainnya. Alatnya banyak sekali tukang kayu itu. Gergaji aja bisa aja gergaji belah, gergaji memotong, gergaji sirkal, dan lain-lain gitu ya. Ini suka dibedakan antara tukang batu dengan kayu, walaupun misalnya kalau tukang batu itu 125, tukang batu itu 135 misalnya. Beda. Dan tukang-tukang yang lainnya itu masing-masing punya harga berbeda. Kemudian daftar satuan bahan. Ya mungkin ini juga yang sedang dicari, yang diambil data dari masing-masing. Jadi kembali kalau memang tidak punya daftar, harga material, itu boleh dilakukan survei ya. Tapi survei ini kalau dengan jumlah yang banyak material itu, ini memakan waktu gitu ya. Maka sering digunakanlah daftar yang ada satu di jurnal. Jurnal ini biasanya di-upgrade tiap 6 bulan sekali. Tapi harga yang di jurnal itu harga tertinggi. Harga tertinggi gitu ya. Jadi kalau harga yang real adalah harga survei. Atau harga data tender tahun yang lalu. Itu bisa digunakan juga.
Kemudian bisa juga dari daftar pemerintah gitu ya. Jadi setiap tahun pemerintah itu memberikan daftar harga ya, harga standar termasuk material-materialnya. Misalnya pekerjaan konstruksi gedung itu per meter persegi sekian rupiah. Nah, di lampirannya ada daftar harga bahan untuk bangunan gitu ya. Kemudian lokasi proyek bisa jadi mahal, misalnya contoh lah membuat rumah ada di masuk gang ya. Sehingga si kendaraan material itu tidak masuk ke lokasi. Nah, otomatis biaya ngangkut material ke lokasi itu kan menambah harga material. Contoh misalnya beli batu bata dari toko itu harganya 750.000 per buah. Biaya angkut dari jalan ke lokasi 10 rupiah. Otomatis harganya jadi 760 rupiah. Kelihatannya murah, gitu namanya hanya 10 rupiah. Tapi belinya puluhan ribu, ya besar juga. Gitu ya. Mungkin yang lainnya, misal pasir. 1 kubik pasir belinya 200.000. Angkutnya biaya angkut pasir mungkin bisa lebih mahal karena berat ya. Dan bahan lainnya. Semua yang material yang harus diangkut termasuk biaya angkutnya. Sehingga berpengaruhlah terhadap harga bahan. Di pinggir jalan bangun mungkin 2 juta per meter persegi. Begitu di gang bisa jadi 3 juta per meter persegi. Semua daftar ini kan akan dimasukkan ke dalam rencana anggaran biaya, ya, satuan bahan upah dan sebagainya. Ini salah satu contoh dalam harga satuan bahan, di situ dibuat kode, ya, karena ada yang menggunakan rumus dalam menghitung biaya, itu dimasukin kodenya. Jadi ini kode ini udah dari daftar harga bahan yang standar gitu ya, termasuk satuannya. Contoh tanah uruk gitu ya, M1, pasir uruk 02 dan seterusnya. Kemudian biasanya membuat daftar bahan ini dibuat satu kelompok ya. Jadi seperti ini, bahan agregat, dan bahan perekat, dan bahan jadi lainnya. Ini kan bahan agregat gitu ya, sampai dengan split gitu. Kemudian ada semen, ada ready mix gitu. Jadi dibuat susunan sesuai dengan, ada yang menyusun bahan alam gitu ya, pasir, batu, kemudian yang lainnya yang berdasarkan langsung digunakan bahan itu masuk ke bahan alam gitu. Kemudian bahan pabrikan atau bahan baja atau bahan kayu dikelompokkan seperti itu. Jadi ini daftar harga satuan bahan. Tidak lepas juga mungkin namanya pekerjaan itu harus menggunakan alat ya, sebagai alat bantu. Ini salah satu contoh, misalnya ada peralatan scaffolding gitu. Pada umumnya scaffolding ini sewa gitu ya, per bulan per unit. Nah, itu harus dihitung. Jadi misalnya di dalam RAB di satuannya tidak menggunakan scaffolding.
di disebutkan di situ perancangnya menggunakan kayu ataupun dengan dolken gitu ya. Nah, biayanya biasanya dikonversi karena standar analisanya menggunakan dolken gitu ya. Kita ganti scaffolding. Nah, dihitunglah kalau selama pekerjaan itu berapa lama, terus berapa lama sehingga diperlukan scaffolding berapa unit. Pekerjaannya berapa meter persegi, sedangkan scaffolding itu satu unitnya berapa meter persegi. Satu lantai itu mur beton misalnya kan 28 hari, anggaplah 1 bulan gitu. Jadi dianggap sewanya 1 bulan. Nah, dihitung yang diperlukan untuk kayunya berapa, konversi ke scaffolding. Betonnya gitu ya. Betonnya menggunakan mixer atau memang ready mix. Kalau pakai mixer, sewa per harinya berapa, pengerjaannya berapa lama, termasuk privatornya. Dan alat-alat yang lain gitu ya. Ini salah satu contoh aja. Alat yang biasanya disewa. Nah, setelah dibuat harga semua, itu masuk ke analisa. Analisa harga satuan. Kemudian setelah jadi analisa, dibuatlah rangkuman, yaitu adalah harga satuan pekerjaan. Contoh, pengukuran gitu ya, dan pemasangan boplang. Nah, analisa nomor berapa, berdasarkan SNI, di sini harganya di link dari analisa masuk ke sini. Di sini harganya sudah termasuk keuntungan yang mengerjakan, tapi belum termasuk pajak. Gitu ya. Semua pekerjaan masih masuk, disesuaikan dengan yang tadi di WBS-nya. Nanti berikutnya, ini salah satu contoh dulu. Ini ada yang menggunakan price index. Jadi bila mana akan membangun misalnya di 2 tempat itu beda, ada harga beda. Ini contoh di Bandung menjadi harga satuan di Pekanbaru. Karena menghitungnya di Bandung, ya, kita dibuat sistem indeks. Contoh pasir beton itu misalnya 37.500. Ini tahun berapa gitu? Tahun 2001. Sekarang harganya udah 200.000. Di Pekanbaru 50.000, sehingga ini antara harga Pekanbaru dengan Bandung dibagi, keluarlah angka indeksnya. Kemudian yang lainnya gitu ya, dihitung indeksnya. Kemudian nanti ada angka rata-rata, sehingga pada saat ngitung dibuatlah angka rata-rata 1,23. Nanti begitu keluar harga satuannya tinggal dikalikan, gitu ya. Maka keluarlah angka ini. Ini hanya sebagai pendekatan. Tapi yang lebih baik lagi adalah menggunakan RAB. Ini salah satu contoh analisa harga satuan. Jadi ada kelompok tenaga kerja, ada kelompok bahan, saya kira ini juga udah buka analisa ya. Kemudian ada peralatan. Kalau memang tidak ada, ya kosong saja di peralatannya. Tapi yang lainnya mesti ada. Ada juga yang analisanya tidak ada bahannya. Contoh apa? Pekerjaan galian. Galian bisa ada alat, bisa tidak. Gitu ya. Jadi kalau hanya galian biasa, cukup pekerja, tukang, mandor. Kenapa toh di lapangan tidak ada mandornya, hanya tukang galinya aja. Jadi komponen lain itu biasanya untuk sebagai pembantunya, harga pendukungnya, bukan pembantu, pendukungnya. Jadi begitu keluar angka, misalnya contoh ini, ada pekerjaan galian, nanti keluar misalnya 70.000 per meter kubik galian. Nah, padahal di sana tuh hanya yang tukang gali saja yang kerjanya. Kalau dihitung hanya tukang galinya, keluarnya hanya
tidak sesuai dengan di lapangan. Mesti lebih rendah. Jadi harus di komponennya dimasukkan semuanya, pekerjanya, mandor, dan tukangnya. Sehingga realistis nanti harganya di sini. Mesti kalau galian tuh tidak ada bahannya atau materialnya. Kalaupun ada, di sini peralatan, kalau yang peralatan sewa, dimasukkan gitu sana. Oke, kemudian dalam tahapan ini merupakan tahapan gabungan dari semua tadi dari kuantitas, kemudian harga satuan, harga upah, itu digabungkan. Kemudian dibuat link ya. Jadi dalam membuat analisa harga satuan, di situ kan mesti ada perlu upah kerja, material, dan alat. Begitu pekerjaan di situ ada upah kerja, itu di link ke daftar upah kerja. Begitu di situ ada pekerjaan memerlukan bahan, maka di link ke harga bahan. Itu ada yang simple saja, diambil dari sheet yang lain, jadi terdiri dari beberapa sheet, sehingga lebih mudah gitu ya. Ada juga yang pakai di Excel itu kan banyak rumus ya. Ada juga yang pakai rumus. Yang penting itu ketelitian. Pada saat membuat link dari upah, harga bahan, dan lain-lain itu harus cek berulang-ulang. Makanya dibuatlah kode supaya tidak salah ambil. Yang kelemahannya itu sering salah ambil. Misalnya analisa pekerjaan plesteran yang ngambil ke harga pekerjaan pasangan bata gitu ya. Itu sering terjadi karena salah ngambil link. Kemudian format, saya kira format sini udah standar ya. Biasanya kalau mau tender itu kita tinggal isi karena dari pengguna jasa itu udah muncul formatnya. Apalagi yang sekarang itu di dalam penawaran itu kita harus mengisi format. Kalau dulu di-upload, kalau sekarang kan diisikan gitu ya, satu persatu. Kemudian dalam analisa tadi kan udah dimasukkan keuntungannya atau overhead-nya. Di dalam peraturan, sesuai dengan peraturan Perpres nomor 16 2018, itu 15% maksimum gitu ya. Kalau saya sih biasanya ngambil 10% gitu. Biasanya perusahaan itu keuntungan bersihnya kalau misalnya masukin 10% itu hanya 7% gitu ya. Karena yang 3%-nya sebagai pelaksanaannya. Lain-lain yang keluar dalam pelaksanaan. Kemudian setelah semua selesai, RAB itu dijumlah. Ditambahkan PPN. sebesar 10%. Itu dari nilai total. Halo? Halo Pak Aris? Setelah semuanya diperhitungkan, maka diperoleh total biaya proyek gitu ya. Nah, jadi rekapitulasi itu di sini semua sub pekerjaannya. Tadi pekerjaan persiapan atau pendahuluan berapa, pekerjaan tanah, drainase kalau ada,
pekerjaan kayu, perkerasan kaku, kalau ini jalan gitu ya. Bangunan pelengkap jalan, ini kalau rekapitulasinya pekerjaan jalan. Jadi kalau gedung mesti ya ada pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, dan terus-terusnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini. Nah, sekarang saya buka salah satu contoh. Bisa kebaca nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum. Screen-nya, Pak. Bentar. Ini ada nggak? Ada, Pak. Udah, Ada, Pak. Pak. Ya. Nah, ini satu anggaran biaya yang sederhana. Ini biasanya rumah tinggal ya. Jadi ada pekerjaan pendahuluan atau persiapan, fondasi, struktur. Jadi kuantitas ini disebutnya volume. Pada umumnya suka ditulis adalah volume. Jadi sebaiknya adalah kuantitas. Sehingga satuannya beda-beda kan. Ada meter. Meter 1 itu meter panjang ya. Kalau meter 2 adalah meter persegi, meter 3 meter kubik. Kemudian di sini ada hasil hitungan. Nah, yang sudah dilakukan kan ada dari gambar, kemudian cara menghitungnya bagaimana, kemudian masuklah di sini rekapannya ke kuantitas ini. Harga satuan ini, nah ini dari harga analisa bahan dan upah. Jadi kalau saya buka analisa bahan dan upah seperti ini. Pengukuran dan pemasangan boplang terdiri dari ada tukang, ada mandor gitu ya, termasuk materialnya. Ini analisanya tidak standar SNI ya, ini hanya contoh saja. Jadi kalau yang standar SNI di sini pekerjaannya atau pekerjaan itu di bagian atas baru materialnya di bawah. Ada yang dipisah, jadi di sebelahnya di sini ada upahnya, kemudian di sini adalah bahannya. Kalau ini disatukan. Oh ini juga dipisah nih. Ini ada bahan, hanya ini lebih ke bahan dulu, terus baru upah. Gitu ya. Jadi ini ada bahan, ada upah, ada bahan, ada upah. Kemudian harga bahannya seperti ini, daftar bahan. Nah ini kan tadi di analisa itu contoh pekerjaan kayu ya, gergajian. 4.800.000 dia diambil dari harga bahan, yaitu yang ini nomor 1, 4.800.000. Kemudian upahnya, upah pekerjaannya 65.000. Nah, di sini kita lihat upahnya ini 65.000 bekerja yang paling bawah. Jadi keluarlah 65.000 upahnya. Ini. Jadi harga bahan dan upah D30. Setelah selesai semua, maka masukkanlah ke sini. Ini harganya 91.000 adalah dari analisa. Nah, sebaiknya kalau menurut yang tadi dijelaskan, dibuat dulu daftar satuan pekerjaan. Jadi semua ini pekerjaannya dibuat tabel, keluar harganya di situ dari di link dari analisa. Sehingga di RAB ini mengambilnya tidak langsung ke analisa, tapi dari daftar harga satuan pekerjaan. Jadi untuk mempermudah juga ngecek. Bila mana harganya misalnya pasangan boplang
Ternyata di sini muncul ada 300.000 atau 3 juta. Nah, itu dari mana? Begitu diklik di harga satuan pekerjaan, nanti muncul di analisa, oh ternyata ngambilnya salah, gitu. Ngambil linknya salah. Kemudian setelah selesai semua, nah, masuk rekap. Ini pun di link, ya. Tadi pekerjaan pendahuluan diambil dari RAB G11. G11 adalah ini, ya. Pekerjaan jumlahnya ini dari pekerjaan pendahuluan semua dijumlahkan. Ya. Kemudian pondasi ambil dari G18. G18 ini adalah jumlah dari pekerjaan pondasi. Dan seterusnya gitu ya. Jadi keluarlah angka ini yang di link adalah yang atas, yang lainnya ini saya isi kosong diisi langsung. Karena belum dibuat analisanya. Jadi nanti terakhirnya seperti ini, baru ditambah pajak di sini. Jadi tambah pajaknya persen. Ini dikali 10%. Nah, itu pajaknya, kemudian jumlahnya totalnya adalah 387 sekian. Nah, itu harga, kalau penawaran yaitu harga yang ditawarkan. Kemudian kalau dalam istilah lelang atau tender, ini harus dibuat terbilang, ya, karena yang diakui adalah yang terbilangnya. Bila mana di sini 387 juta, misalnya ternyata salah ketik 387.000. Nah, itu bahaya karena yang diakui adalah yang terbilangnya. Maka terbilang ini biasanya ada juga rumusnya, ya. Jadi di link ke angka itu, jadi begitu membuat angka, keluarlah angka terbilangnya, ya. Jadi dibuat rumus supaya tidak salah. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, yang sekarang sedang dikerjakan di masing-masing tugas. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan di permen PUPR itu di ring balok, pekerjaan ring baloknya itu nggak ada koefisien minyak bekistingnya, itu gimana, Pak? Sebenarnya kan kalau ring balok itu pekerjaannya rumah atau apa ya? Rumah 2 lantai, Pak. Nah, biasanya kan hanya 1 kali pakai, ya, jadi itu tidak muncul minyak bekisting. Jadi biasanya kalau yang pekerjaan besar, karena bekistingnya berulang-ulang, minimal 3 kali pakai, itu dibuatlah ulasan minyak bekisting. Itu nggak ada masalah kalau hanya rumah biasa, karena dianggap bekistingnya 1 kali pakai, gitu ya. Gitu mungkin yang bekisting ring balok. Baik, Pak, terima kasih. Terus mau bertanya lagi, Pak. Ya. Kalau misalnya alat itu dimasukinnya di ASP yang awal atau nanti terakhir setelah perhitungan dengan volume? Dianalisa. Jadi misalnya pekerjaan galian. Nah, ternyata si tukang gali itu memerlukan alat karena galiannya dalam misalnya. Jadi perlu ada tambang, ember gitu ya. Nah, itu dimasukkan dalam alat. Dalam analisa, bukan di akhir gitu ya. Contoh seperti itu. Gimana? Perlu untuk dihitung produktivitasnya atau tidak usah, Pak? Gimana gue putus? Produktivitas alatnya perlu dihitung atau tidak, Pak?
Tergantung. Jadi kalau alatnya itu misalnya alat berat ya, perlu dihitung produktivitasnya. Karena nanti yang dipakai itu kan misalnya hanya beberapa waktu. Nah, misalnya dipakai di situ untuk mengerjakan sesuatu itu 3 jam misalnya. Maka harga 3 jam itu kan harus keluar per jamnya dari produktivitas alat. Tapi kalau alat-alat sederhana seperti tadi, dalam galian memerlukan tambang, memerlukan ember, dan lain-lain, nah itu tidak dihitung produktivitasnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain? Mungkin sedang lagi proses menghitung. Iqbal, Muhammad Iqbal, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, sekarang salah satu bisa nggak menampilkan hasilnya? Siapa yang bisa menampilkan? Karena menghitung ini ya itu tadi harus akurat. Satu, kalau sebenarnya harus nanti di lapangan harus bisa mengerjakan. Ada untungnya kalau ngeborong gitu ya, tidak rugi. Atau misalnya untuk menghitung rumah pribadi minimal harus cukup ya. Banyak bangunan tidak selesai gara-gara tidak dihitung gitu ya. Kita punya uang sekian, rasanya besar gitu. Langsung bikin rumahnya besar. Begitu dibangun, karena tidak dihitung, tidak cukup uangnya. Jadi minimal bisa menghitung rumah sendiri lah kalau mau bangun. Tapi harus cukup, jangan sampai tidak cukup. Karena begitu nanti ngeborong, ya kalau tidak cukup ya untungnya menjadi rugi, bukan untung. Ya. Bapak mau Ya. kalau harga itu kan harus diperhitungkan sama yang survei di lapangan. Kalau misalkan kita udah dapat yang peraturan, perlu nggak Pak untuk survei yang di lapangan? Tidak perlu sebenarnya. Jadi kalau mempunyai daftar yang sudah update, di daftar itu sudah update tahun sekarang atau minimal tahun kemarin 2019 gitu ya. Silakan boleh dipakai. Tapi di dalam daftar itu kadang-kadang juga ada nama barang atau nama materialnya tidak ada. Maka harus survei. Misalnya gitu ya. Salah satu bahannya tidak muncul dalam daftar gitu. Silahkan dipakai kalau daftar, yang penting terupdate data harganya tahun yang terbaru lah, minimal 1 tahun belakang, misalnya 2019. Sama satu lagi, kalau misalkan tadi kan dijelasinnya kalau alatnya alat berat harus dihitung produktivitasnya. Nah, kalau misalkan alatnya tuh kita mau beli aja gitu, itu cara ngitungnya dimasukin di mana gitu Pak? Kalau beli, nah sekarang contoh dalam pekerjaan kayu misalnya, kita memerlukan mesin serut. Nah, daripada nyewa, mendingan belilah gitu. Jadi di dalam analisa, di situ harga alatnya berapa, dibagi pekerjaannya berapa lama gitu ya. Misalnya mengerjakan kayunya 1 minggu gitu ya, 7 hari. Nah, tinggal harga itu dibagi 7 ya, supaya harganya tidak terlalu mahal dibebankan terhadap pekerjaan kayu tersebut. Atau misalnya ada beberapa pekerjaan lain yang menggunakan alat itu.
Misalnya jadi 14 hari lah dengan pekerjaan lain. Sehingga dibagi dengan 14 keluarlah harga alat itu pada beban pekerjaan itu hanya 1/14-nya. Gitu. Tapi kalau dibebankan hanya satu alat, satu pekerjaan tidak dibagi waktunya, jadi mahal pekerjaannya. Jadi tidak realistis. Ya, itu yang paling simpel. Kalau alatnya dibeli. Gitu. Apalagi misalnya ada pekerjaan galian, sudah beli ekskavator aja, padahal volume pekerjaannya sedikit. Gitu. Itu kan jadi tidak realistis. Mungkin itu. Ada lagi? Pak, aku mau nanya Pak. Cynthia mau nanya Pak. Ya silakan Cynthia. Iya, jadi kalau boleh nggak Pak, misalnya si surveinya tuh kameranya dibuka dulu. Ini aja Pak. Ya sebentar Pak. Ya. Gimana? Nah, jadi Pak bisa nggak kalau misalnya Cynthia surveinya tuh survei harganya di all shop aja misalnya Pak. Jadi dari misalnya mau beli sesuatu, tapi surveinya di all shop aja gitu Pak. Maksudnya kayak di Shopee berapa, di Lazada berapa, di Tokopedia berapa. Gitu boleh nggak Pak? Boleh. Atau misalnya harus turun langsung misalnya ke toko offline? Boleh. Oh, boleh. Jadi sekarang kalau di online itu kan banyak. Tapi diambil rata-rata. Misalnya di Lazada itu berapa, di Shopee itu berapa. Gitu. Jadi ada pembandingnya. Karena ada harga di online itu yang tidak realistis. Gitu ya. Jadi perlu cari sumber lain. Contoh misalnya pasir, ya di dalam daftar itu online hanya 30.000 misalnya per kubik. Begitu dicek ada di Batam gitu kan, jauh. Kan tidak realistis gitu ya. Jadi harus ada pembandingnya ya kalau semua pakai pembanding lah, walaupun online maupun survei secara langsung ke toko. Begitu. Kalau misalnya nanti Pak udah di rata-rata, ya. Kalau misalnya nanti Pak di rata-ratain hasilnya ternyata segitu. Misalnya 30.000 nih Pak buat pasir Tapi ternyata pas Cynthia mau mesen ke all shopnya malah jadi harganya naik. Berarti nanti berarti gimana ya? Nanti berarti apa sih Pak diulangi lagi gitu si perhitungannya Terus sedangkan kalau sudah dihitung ternyata begitu mau dilaksanakan naik, ya itu risiko ya. Makanya di dalam jurnal itu dibuat harganya tertinggi. Misalnya dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2020 itu harga pasir itu 200.000. Nah itu tuh udah harga tertinggi karena menghindari seperti tadi tiba-tiba harganya naik gitu. Makanya dalam hasil survei lebih banyak surveinya lebih baik gitu ya. Kalau hanya 2 angka itu ragu karena seperti tadi bisa jadi pada pelaksanaan harganya nggak dapat gitu. Mungkin itu ya. Atau ada yang lain? Iya Pak, makasih Bapak. Masih. Ada lagi? Puji? Ada yang ditanyakan? Itu Pak paling yang lanjutin tadi yang Cynthia itu harus ngambil datanya tuh minimal berapa all shop gitu Pak. Kalau mau ngerata-ratain tuh minimal ada berapa sampel? Minimal 3 lah, minimal 3. Lebih dari 3 lebih baik gitu ya. Oh iya Pak, sama kan di standar harga tuh ada harga ini Pak, kayak pemasangan 1 buah bak cuci piring gitu ada harganya langsung, tapi kenapa harus
masih harus dibuat AHSP gitu Pak? Kan di situ juga udah ada harganya, masang ini berapa, masang itu berapa gitu Pak. Nah, itu kan kalau yang langsung. Tapi kalau yang namanya ngitung tuh harus pakai analisa. Jadi membuktikan bahwa harga yang tadi itu sesuai dengan analisa gitu ya. Kalau kamu mengerjakan, misalnya ada yang tukang di rumah tuh mengerjakan masang bak cuci piring, berapa sih ongkosnya? Ya udah keluar harganya. Tapi untuk penawaran, ya tidak bisa seperti itu. Harus menghitung ke analisanya untuk pembuktian bahwa harga yang ditawarkan itu sesuai atau enggak gitu ya. Oh iya. Terus kalau tadi harga di jurnal tuh harga, terus kenapa kalau survei harus dirata-ratain gitu Pak? Kenapa nggak ngambil Ya, harga? karena yang tertinggi itu hasil rata-rata tertinggi. Bentar ya, ada telepon dulu. Halo Pak Dadan. Salam. Ya. Sebentar tuh ya, saya lagi ngajar dulu ya, sebentar nantinya. Sebentar. Ya. Jadi yang harga tertinggi itu udah hampir diambil rata-rata tertinggi. Jadi hasil surveinya dia tidak hanya satu tempat, mesti ada beberapa tempat, gitu ya. Tapi diambil harga tertinggi, yaitu untuk menghindari tadi pertanyaan tadi Cynthia. Kalau tiba-tiba kita pas beli ternyata naik gitu, nah sehingga tidak tercover, rugilah nanti mengerjakan. Kalau pekerjaan pribadi bukan rugi, tapi mungkin tidak cukup biayanya. Tapi kalau hubungannya dengan mengerjakan yang borongan, mesti rugi, gitu ya. Karena tidak cukup uangnya. Makanya dalam proyek itu selalu ada subsidi silang. Misalnya tender itu mengerjakan satu rumah, mungkin di pekerjaan persiapan rugi gitu ya. Tapi di pekerjaan lainnya untungnya lebih, sehingga saling menutup. Tidak semuanya untung lah gitu. Ada juga yang semuanya untung gitu ya, kalau benar-benar membuat penawarannya bagus gitu ya. Tapi banyak juga yang menawarkan itu di sisi lain di drop ya, harganya rugi, yaitu pekerjaan yang nilainya kecil. Jadi di dalam penawaran tuh banyak trik gitu ya. Yang pekerjaannya sedikit, yang poin-poin bobotnya kecil, dia buat murah gitu ya. Begitu bobotnya besar, ya naikin harganya. Jadi kerugian di poin 1 bisa ketutup 2 kali lipat di poin keduanya. Ada yang seperti itu membuat penawaran suatu harga. Gimana? Terima kasih Pak, udah ngerti. Kasih. Itu di belakang adiknya atau anaknya? Ya, nggak apa-apa, adik saya, maaf Pak. Anaknya Pak. Yang lain ada yang ditanyakan? Pak, boleh izin bertanya? Boleh. Dani. Menyangkut pertanyaan yang sebelumnya, bisa nggak Pak ketika penambahan harga material, kan terjadinya tiba-tiba gini Pak, lalu si kontraktor tuh mengadakan adendum perubahan isi kontrak, ketika harganya berubah, otomatis harga bangunan tersebut berubah karena ya Pak. Ya. Sama ada nggak Pak syarat-syarat untuk melakukan adendum? Nah, udah mengerti masalah adendum. Jadi kontrak itu kan boleh berubah, tapi dengan alasan ya. Kalau adendum ini tiba-tiba gara-gara penawaran itu tidak masuk, dirubah menjadi masuk, itu tidak boleh. Karena itu udah membuat perjanjian bahwa harga yang ditawarkan itu misalnya nilainya A gitu ya. Yang boleh adalah misalnya si owner atau si pengguna jasa itu menambah volume pekerjaan atau menambah pekerjaan baru. Nah itu dibuat adendum. Juga tergantung kontraknya ya.
Kalau kontrak harga satuan, nah kita satuannya udah dikunci, boleh di volumenya ditambah. Kalau lamsam, nah lamsam itu sekarang boleh juga di adendum, dulu kan nggak boleh. Tapi, nah ini kalau ada alasan seperti tadi, adendumnya ternyata ada pekerjaan tambahan bangunan lain atau pekerjaan lain gitu. Kalau sudah ditawarkan, sudah ada di situ pekerjaannya, harganya tidak masuk, tidak bisa. Jadi adendum harganya jadi naik. Gitu ya. Kecuali ternyata ada kebijakan pemerintah, harus ada perhitungan karena inflasi atau apa, nah itu boleh. Ya. Dengan perhitungan dasarnya kuat. Dengan harga yang tadi ditawarkan misalnya A rupiah, menjadi A plus. Tapi kalau gara-gara kamu menawarkan A rupiah, ternyata tidak cukup, begitu mau dia minta di adendum nggak bisa itu. Seperti itu kalau adendum gitu ya. Jangankan rupiah ya adendum itu, misalnya adendum waktu. Kalau alasannya tidak kuat, itu menjadi temuan pemeriksa. Misalnya tadinya waktu pengerjaannya itu 3 bulan gitu ya. Tanpa alasan minta ditambah menjadi 3,5 bulan gitu. Itu harus kuat alasannya. Misalnya terjadi hujan terus menerus dalam 1 minggu, dibuktikan dengan ada dari situ dari dinas terkait mengenai cuaca, muncul ada buktinya. Kemudian ada bukti foto visual misalnya di lapangan. Ya pokoknya bukti-bukti itu yang menunjang untuk perpanjangan waktu semua dilampirkan. Dibuatlah berita acara, baru nanti dibuat adendum perpanjangan waktu. Seperti itu kalau waktu aja, apalagi uang. Kalau penawaran rupiah, kalau penawaran terlalu rendah tidak bisa tiba-tiba jadi naik. Begitu Dani. Baik Pak, sama satu lagi Pak. Ya boleh. Jadi kalau di dalam kontrak itu tuh ownernya bebas menentukan ada adendum atau enggaknya Pak? Selama biayanya mencukupi dan tersedia, boleh-boleh aja, boleh. Jadi jangan sampai membuat adendum pertambahan biaya, ternyata biayanya nggak ada gitu. Jadi apalagi di pemerintah tuh mesti kan udah dibuat pagu istilahnya tuh. Misalnya pagu untuk pembangunan gedung A sekian miliar gitu ya. Ternyata pada perjalanan ada adendum. Nah kita cek masih ada nggak tersedia pagunya untuk menambah adendum ini. Kalau masih ada, boleh. Kalau penambahan biaya maksimum 10%. Jadi adendum itu dibatasi. Tidak boleh melebihi 10% dari total kontrak. Gitu. Karena biasanya yang tersedia, misalnya kita punya pagu anggaran gedung 1 unit itu misalnya 50 miliar. Pada saat tender, mesti tidak sebesar itu. Karena pasti ada yang nawar. Mesti yang nawar tuh paling rendah misalnya 90%. Jadi masih ada tersedia tuh 10% dari bekas penawaran tendernya. Kalau misalnya sifatnya tidak tender, penunjukan langsung mesti ada nego. Kalau ada yang menawarkan 50 miliar sama ownernya pasti ditawar. Itu biasanya turun-turunnya biasanya minimal 10% bisa turun. Jadi masih tersedia anggaran untuk adendum maksimum 10%. Jadi sekali lagi harus dicek begitu akan mengadakan adendum si owner itu ketersediaan anggarannya. Itu. Sekali lagi.
Belum ada. Belum. Jadi mulai minggu depan ya bisa menampilkan minimal 5 orang RAB dan rekap ya. Se progresnya segimana gitu ya. Apakah baru pekerjaan persiapan seperti apa yang sudah selesai silakan. Sehingga kita punya target begitu di akhir itu semua selesai. Kita belajar seperti tender. Jadi kalau tender itu kan dibatasi dengan waktu. Hari ini misalnya pemasukan penawaran itu hanya berbatasnya hanya 5 hari, gitu ya. Dari mulai pengumuman sampai pemasukan penawaran itu ada batasnya. Jadi ini juga sama tugas nanti begitu akhir kuliah itu sudah selesai, gitu. Jadi tidak ada yang tidak selesai. Hanya mungkin kan ketelitiannya masing-masing beda. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin cukup dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya, Banyak Pak. absennya udah ya? Sehat selalu. Amin. Udah, Pak. Udah, Pak. Amin. Sama-sama ya, saling menjaga kesehatan. Amin. Iya, Pak. Amin. Iya Pak, amin. Terima kasih Pak.